kalau ini saya save dulu ya. Saya save dulu F praktek 1, kemudian P praktek 1. Ya, saya save-nya sudah di latihan VB-nya. Ya. Nah, kalau kita jalankan 100, 90, 80 kita hitung, dia sudah akan muncul seperti ini. Nah, kita lanjutkan dengan validasi ya. Apa itu validasi? Yaitu validasi itu adalah kita mengontrol nilai yang boleh dimasukkan ya. Salah satu contoh ya, di sini ada pH change ya. Change itu berarti ketika kita melakukan perubahan pada isiannya ya. Nah, kita ke validate. Jadi kita klik, pilih validate. Nah, di sini akan muncul ya, cancel as boolean ya. Nah, jadi kita akan cek apakah nilai pH lebih dari 100. Nah, kalau 100 kan nggak boleh ya. Nah, berarti kita kasih pesan nilai harus di antara 0 sampai 100. VB critical. Nah, misalnya validasi. Oke. Lalu cancel sama dan true, artinya nilai tersebut dibatalkan ya. Nah, ini akan membuat apa ya? Ini akan membuat kita tak bisa keluar dari text box ini kalau kita jalankan. Contoh, misalnya saya ketik 500, 5000, saya tap, dia akan pindah tempat ya. Nah, seharusnya pindah tempat. Dia muncul pesan kalau ketika saya cancel true, maka dia tetap akan berada di text box di sini lagi. Jadi dia harus isi nilainya antara 0 sampai 100 ya. Nah, ini juga berlaku nanti saya copy, ini teks TPH sudah. Saya akan lanjut teks PTS. Saya ganti tinggal PTS. Lalu saya ganti lagi dengan txt PAS. Ya. Wah. Oke, ya. Sudah. Oh, ini chain ya, chain. Ini harusnya validate ya. Saya ganti dulu, ini harusnya validate. Ini saya hapus dulu. PTS validate ya. Ini PTS. Lalu habis itu PAS chain saya ganti lagi jadi validate lagi. Ctrl V ganti jadi PAS ya. Nah, jadi ketiga-tiganya itu hanya bisa diisi antara 0 sampai 100 ya. Nah, berikutnya kita akan mengontrol bahwa yang diisi di sini hanya angka saja, tidak boleh huruf ya. Nah, kita bagaimana di sini? Kita klik lagi 2 kali ya. Kita pilih namanya key press. Key press itu mengecek penekanan tombol. Penekanan tombol ini akan ditampung oleh yang namanya key ASCII ya. Jadi ceritanya setiap tombol yang kita tekan di keyboard itu akan diubah nilainya menjadi kode ASCII. Nah, kode ASCII ya, tabel kode ASCII ya. Nah, di sini ada ASCII tabelnya ya, di sini ya. Oke. Nah, contoh di sini ada visit. Nah, ini adalah kode ASCII. Misalnya huruf apa ya. Nah, agak kecil nih, kita pakai image dulu. Kode ASCII ya. Nah, ada carriage return, enter itu 13 ya. Huruf A besar itu nilainya 65, huruf A kecil itu nilainya 97 ya. Huruf 0 itu 48, 9 itu 57 ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita akan cek jika key ASCII besar dari sama dengan 48 dan key ASCII kurang dari sama dengan 57 ya. Nah,
ini kan berarti dia di antara 0 dan 9 ya. Kalau dia di antara 0 dan 9, benar. Lalu kita tambahkan juga key ASCII sama dengan 8. Atau ya. Jadi atau dia key ASCII-nya 8. 8 itu untuk backspace ya. Dan berarti dibolehkan ya. Nah, dibolehkan berarti key ASCII-nya tetap. Key ASCII-nya tetap. Kalau tidak, berarti kan tak dibolehkan ya. Key ASCII-nya sama dengan 0. 0 artinya tuh dia tidak mengembalikan nilai dari tombol yang diketik. Seolah-olah tuh tidak ada menekan tombol. Nah, kita coba ke PH. Ini ya. Jadi ketika saya tekan ABC, nah itu tidak akan bisa ya. Saya tekan ABC itu tidak akan bisa. Saya hanya bisa menekan angka. Dan saya bisa backspace ya. Nah, itu gunanya key press ya. Nah, berikutnya untuk mengantisipasi jumlah panjang dari kata tersebut, nah kita bisa berikan max length-nya 3 ya. Ini nanti max length-nya 3 juga nih. Kalau kita jalankan ya, kalau kita jalankan 1, 2, 3 nih. Kalau ditekan tuh tak bisa lagi ya, dan biasanya ada bunyi ya. Kalau yang tak pakai headset mungkin